Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia nggih. Nggih Mbah, niki kula badhe tanglet malih. Kala wingi kan kula napa tanglet tentang lelaku tapa beratan jenengan. Dan niki kala wingi kula sempat nyimak jenengan niku ngendikane bahwasannya nanti setelah jenengan melakukan tapa berata ataupun dalam proses tapa berata itu jangka Jayabaya itu harus jumangkah. Nah, maksudnya jenengan ngendika itu akan terjadinya zaman baru-baru. Kalau di tutur tinular masyarakat Banyumas zaman baru-baru itu kan wong Jawa garis separo, Cina Landa garis sejodo. Dan saya itu ingin bertanya sama Mbah terutama untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya dan untuk semua orang-orang yang saya kenal dan saya sayangi, Mbah. Bagaimana caranya kita itu agar selamat, Mbah, dari zaman baru-baru niku, Mbah? Kepripun niku, Mbah? Monggo, Mbah. Wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Candara tapi uluk salam mulia. Salam mulia, Mbah. Nah, itu kalau mencerita selamat itu mungkin tahun 99 ya, itu sudah terpotret. Bayi mana, ya potret, bukan potret HP, tapi potret dari alam. Artinya wis dinas nang hakim. Dinas sirotol mustaqim, wis dinas siro nang hakim, begitu loh. Nah, namun yang namanya ada kodrat tentu ada wiradat. Kalau secara singkat, secara umum, yang itu kan kudu eling lan waspada. Lah carane eling gimana? Carane waspada itu seperti apa? Kan seperti itu. Ora bisa mau eling lan waspada. Ya sekilas kalau eling waspada itu eling marang purwa duksina. Purwa itu wiwitan, duksina itu wekasan. Awalan dan akhirat hidup. Nah, itu eling lan waspada. Eling terhadap awalan dan akhirat hidup. Artinya wong lahir muda mati orang gawa apa-apa. Ya kan? Kalaupun ada Cina yang gawa dunia sepetil. Sedikit sekali yang dibawa itu. Nah, kalau kepengen kaya duduk bong Cina apa ya, makan Cina itu kan ada mas-mas yang pada dibawa gitu loh secara umum. Namun ada cerita juga, ada tembung orailok atau pamali atau pantangan. Saya akan mengulas ya. Kalau lebih dalam lagi, kalau orang mau selamat dalam Parotoyudo ini, Parotoyudo itu kan ngeluari punagi, nyatakno prasetyo, ilangnya dur angkara murka. Artinya akan melepaskan jerat tali karma yang sudah terlepas dari para mungkin kesatrianya, mungkin kawulanya, mungkin itu rajanya, ya akan melepas jerat tali karma. Tali karma ini bisa ucul itu dengan tindakan kebajikan. Sekali lagi bukan kebaikan ya. Antara kebajikan dan kebaikan, kebajikan ini di atas lebih baik. Kalau orang berbuat kebajikan itu tidak memikirkan itu dipuja atau itu dicela. Namun kalau orang melakukan kebaikan, kalau tidak dipuja biasanya itu akan berhenti dalam melakukan kebajikan. Contoh ibaratnya membangun masjid umpamanya lah. Buat apa membangun masjid? Manakala ada orang yang masih numpang di tanah orang. Kalau ada orang mohon maaf janda-janda tua yang masih bingung mencari makan, kok ngapa bangun masjid? Loh, ini saya terang-terangan, menurut saya, untuk apa membangun gereja? Aslinya seperti itu. Karena apa? Di sebuah tempat ibadat manapun, kalau kita lalai, ora eling marang purwa duksina, akhirnya yang didewakan adalah si, mohon maaf, tetua di gereja itu, tetua di wihara itu, tetua di masjid itu, umpamanya kiai. Sekarang mohon maaf, kalau di pondok-pondok pesantren, kiainya Pak Raja apa enggak? Nggih, Mbah. Kados raja nggih. Nyata kan? Nyata. Nah, itu artinya memuliakan seseorang saja. Lah buat apa? Kalau mendirikan pondok pesantren tapi nggak sampai kepada hakikatnya
pesantren begitu loh. Lebih baik kalau saya mohon maaf punya santri 2 saja saya tak dupak kok sama saya ibaratnya, ya enggak? Nggih. Karena apa? Ini enggak gampang kalau orang sudah mengurusi santri banyak dan sebagainya. Kapan kamu itu akan mohon maaf mendoakan menggeningkan jati dirimu? Ya yang paling ngapal-ngapal kayak itu, tidak ngamal-ngamal kayak loh. Ngapal kayak ini nanti anu paling-paling doktrinnya ya. Siapa yang tidak ngaji mohon maaf ya. Ngaji nanti ini lah. Mana mungkin ibaratnya sebuah kitab bisa membawa ke surga, nggak mungkin. Yang bisa membawa ke surga itu atau ke kasampurnan, kalau saya kan nggak ada surga, adanya jalur kasampurnan yang urip ya. Niscaya itu hanya tindakan dan ucapan, omong setepak laku saucap gitu loh. Lah kalau hanya yang menjamin itu namanya surga itu dijamin oleh sebuah buku, kalau nggak dilakoni ya dapatnya apalan bukan amalan begitu loh. Lah saya akan menguraikan Mas Uti, kalau guru saya dulu pernah mengatakan wong sing bisa selamat aning perang Barata Jaya Binangun wong urip sing ngakoni saka kodratullah. Nah, kodrate Allah maksudnya kodratullah. Ya. Karena kalau bahasa celotehnya kalau sudah tul kan lah gitu loh. Lah, kodratullah artinya berserah diri. Orang hidup harus berserah diri kepada Tuhan atas garis titis pepestinya hidup. Ya kan? Atas garis titis pepestinya urip. Urip kue kon ngapa, lalu ucapannya itu apa? Kalau saya kan ada itu. Satu menai urip itu kon warno-warno dasare dharma, bukan ibadah. Dharma itu lebih los daripada ibadah, gitu loh. Lebih tinggi derajatnya dharma yang wajib lebih tinggi derajatnya daripada sekedar ibadah, gitu loh. Kalau ibadah kan mungkin sholat, walaupun nggak sampai hakikatnya sholat ya sudah dianggap ibadah mungkin, gitu loh. Tapi kalau dharma yang wajib, ya sudah melekat, artinya ucapan dan tindakan sampai kepada lubuk hati yang paling dalam. Ini dharma yang wajib. Kalau dulu ibaratnya Kang Darmaning wajib, dari kata Darmaning wajib digubah lagi menjadi tumandang karyo. Tumandang karyo lalu dipikir jadi nyambut gawe. Lah sekarang kerja. Lah kalau orang kerja itu orang sudah nista. Artinya apa? Kerja yang didapat hanya upah. Tidak ada nilai ibadah. Kalau kata Pak Yai, dharmanya itu nggak ada. Makanya wong embret, nak ora embret, gobret-gabret begitu loh. Ini kenistaan. Urip saka kodratullah. Lalu gaweane Allah. Kita dicipta oleh Allah, asal dari kodratullah, dicipta oleh Allah. Lalu pegawaiannya apa? Pekerjaannya sahdat. Saya nggak mengatakan sahdat, tapi sahdat lawan iman. Artinya kita setelah disahkan datnya oleh Tuhan. Makanya kalau ada orang yang ngomong itu anak jatah ibaratnya itu sebenarnya orang yang mendahului kehendak Tuhan. Artinya yang terlahir ke muka bumi ini semua anak ini telah sahdatnya. Sahdatnya lahir nang bumi. Yang menentukan ibaratnya itu anak haram dan sebagainya bukan manusia. Alam kalau sudah terlahir menurut kami itu adalah sudah sahdat. Menurut saya loh. Sahdat. Asalnya saka kodratullah gaweane Allah. Pegawaannya sahdat kelawan iman. Nah, di situ sudah sahdatnya, lalu kamu meyakini adanya yang menciptakan hidup. Anane sing gawe urip lah secara kasar, entah itu Tuhan, entah itu apa, yang penting jangan sekali-kali kamu menyebut nama Tuhan seperti makhluknya. Umpamanya itu Tuhan itu pepohonan ibaratnya nggak boleh gitu loh. Tuhan itu binatang ibaratnya nggak boleh. Tuhan itu adalah Maha Tunggal, Maha Welas, Maha Asih. Sang Hyang Toyo ya tan kenokinoyo pohae ya boleh saja, monggo saja. Yang penting ngakoni anane sing gawe urip. Pegane satek lawan iman, panganane sabar. Sabar itu ya berarti kalau sudah bayi itu lahir ditetapkan 9 hari 9 bulan 10 hari ya. Ya harus sabar menanti pada saat itu begitu loh. Jangan ge mongso, sabar dharma itu ya setiap hari itu berbuat kebajikan ya. Dharma itu sing penting tumandang karyo, umpamanya nggak ada pekerjaan. Ya ini padang ilalang sarura. Tahu-tahu kayak tadi Mas Fatos di sini langsung menyapu, ini itu adalah tumandang karyo, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang nyuruh ya kan. Tapi terus disapu lah, itu tumandang karyo, itu dharma. Sabar dharma narimo, menerima. Mau dikasih, mau enggak, wong urip anawan sih. Anak pangan taruhlah, wong urip sudah dijamin seluruh makhluk di muka bumi ini oleh
Tuhan Yang Maha Esa, sabar ndarmo narimo agama-agame agama suci. Agama suci itu bukan berarti Kristen, bukan berarti Islam, bukan berarti Buddha, Katolik, Hindu dan sebagainya, bukan, tapi agama suci artinya kita berupaya bersih hati. Membersihkan hati ini selalu menekung, menembak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita lalai ya. Jangan sampai kita lalai dalam arti kita berbuat mau marah kepada anak ibaratnya. Tidak eling dengan Tuhan. Nah ini bahaya. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya ngakono urip saka kodratullah gaweane Allah, umat Kanjeng Nabi Rasulullah, pegaweane sadat kelawan iman, panganane sabar ndarmo narimo, agama-agame agama suci. Artinya dalam tindakan sehari-hari itu kita ingat kepada Tuhan dengan meniat mensucikan batin kita, membersihkan jerat tali karma buruk kita. Saya rasa demikian Mas Putih. Nggih, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah, pun gamblang sedaya. Nggih, Salam sami-sami, mulia, Mas Putih. Mbah. Salam mulia. Nggih. Sirap